Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan dari pembahasan kitab Durus al-Muhimmah li 'ammatil ummah karya Imam Ibnu Baz rahimahullah taala. Dan telah kita lewati pada pembahasan sebelumnya tentang syarat la ilaha illallah. Telah disebutkan ada 8 syarat. Apabila seorang memenuhi syarat tersebut, maka dia adalah seorang muslim muwahhid, seorang muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hilang salah satu dari syarat tersebut, maka tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Kemudian pada pertemuan ini kita masuk di pembahasan selanjutnya. Beliau rahimahullah mengatakan bayani syahadati anna Muhammadar Rasulullah wa muqtadaha, dan penjelasan tentang arti kesaksian bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala serta konsekuensinya. Yang paling bawah ya, halaman berapa ya? 3 ya. Jadi kita masih fokus di pembahasan tentang rukun iman, rukun Islam. Dan rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Pertama kemarin kita sudah bahas, itu syahadat la ilaha illallah, kesaksian tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sekarang adalah persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kalau ditanya, seorang mengatakan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, apa konsekuensinya? Apa makna dari ucapan seorang ketika dia bersaksi bahwa Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam rasulnya Allah Subhanahu wa taala? Di sini disebutkan ringkasan dari makna syahadatu Allah anna Muhammad Rasulullah. Beliau mengatakan tasdiquhu fima akhbar. Konsekuensinya kalau seorang bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tasdiquhu fima akhbar, dia harus membenarkan apa saja yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atuhu fima amar, dan mentaatinya dari segala apa yang telah diperintahkan. Wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, itu juga meninggalkan apa saja yang dilarang dan dicela oleh Nabi. Wa an la yu'badallahu illa bima syara'ahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang tidak boleh beribadah kepada Allah, seorang tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cakupan dari kesaksian kita. Kita mengaku bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya adalah hal-hal berikut yang telah disebutkan oleh penulis. Ini ringkas Pak, tapi maknanya mendalam. Sebagai contoh yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkan apa saja yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus benarkan segala ucapan Rasul, segala berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik sesuatu yang telah terjadi. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang umat-umat terdahulu, tentang kejadian-kejadian, tentang adab-adab, tentang balasan-balasan yang Allah berikan, tentang umat-umat terdahulu. Maka ketika satu hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berita, kita benarkan. Tidak boleh kita kemudian masa iya seperti itu, yang benar seperti itu, atau kayaknya nggak mungkin. Ini berarti penolakan terhadap berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk mentaati Rasul. Dan ini mencakup dari berita-berita yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman,
di dalam surat Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhuduh. Apa saja yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah. Ya, apa yang diberitakan oleh Rasul kita ambil. Begitupun sesuatu yang akan terjadi. Contohnya Nabi memberitakan sesuatu yang akan terjadi. Maka kewajiban kita membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sudah terjadi atau belum terjadi. Sebagai contoh satu kisah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib dan seorang sahabat yang lain untuk pergi menyusul seorang wanita yang hendak pergi ke Mekah. Kenapa? Karena ketika itu salah seorang sahabat Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, tatkala mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memerangi orang-orang Mekah, beliau membocorkan berita. Beliau membocorkan berita kepada orang-orang Mekah dengan mengutus seorang wanita membawa surat untuk mengabarkan apa yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam persiapkan untuk memerangi mereka. Maka wanita ini mulai membawa berita tersebut, dibayar oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Dan Hatib bin Abi Balta'ah ini bukan seorang munafik, ini seorang sahabat. Tetapi perbuatan dia ini untuk mengambil hati orang-orang musyrik Mekah agar menjaga harta dan keluarganya. Maka ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pergilah engkau, ya Ali bin Abi Thalib, dan juga salah seorang sahabat untuk menemui seorang wanita ada di tempat sana. Kemudian dia membawa sebuah surat, ambillah surat tersebut. Maka tanpa panjang lebar, Ali bin Abi Thalib pergi dan mendapati wanita yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi nggak tahu berita tersebut dari manusia, dari orang sekitar atau melihatnya. Tapi Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ketika didapati wanita tersebut, Ali mengatakan, berikan kepadaku surat yang kau hendak kirim ke Makkah. Maka kata wanita tersebut, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bawa apa-apa. Maka kata Ali bin Abi Thalib, engkau berikan atau aku telanjani. Ya, engkau berikan atau aku telanjani. Berarti Ali bin Abi Thalib sangat yakin apa yang diberitakan oleh siapa? Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang gitu, Pak. Sangat yakin. Kenapa? Karena dia tahu ucapan Nabi nggak pernah bohong. Pasti. Maka akhirnya ketika diancam oleh telanjangi, diambil dari rambutnya catatan tersebut, kemudian diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya membenarkan berita Nabi. Apa yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibenarkan. Sebagai contoh lagi, di zaman dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita, apabila ada seekor lalat masuk ke minuman, maka apa yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Celupkan. Karena salah satu dari sayapnya itu ada penyakit, tapi salah satunya ada obatnya. Celupkan. Orang di zaman dulu nggak tahu pengobatan modern, kemudian penelitian, kemudian ada kandungan apa saja di sayap lalat ini. Tapi subhanallah, ketika berkembangnya teknologi, benar apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diteliti oleh para ahli. Nah ini seperti ini berita-berita yang harus kita benarkan. Apalagi berita-berita yang lebih agung daripada itu, seperti berita tentang surga, tentang neraka, tentang azab kubur, begitu juga tentang tanda-tanda terjadinya hari kiamat, dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara rinci, bukan secara global, secara rinci. Banyak sekali hal yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang berita-berita yang akan datang. Nah, maka kewajiban bagi kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Hal tersebut merupakan wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepadanya. Jadi sabda Nabi adalah wahyu dari Allah, bimbingan dari Rabb semesta alam. Ini kandungan yang pertama dari makna syahadah. Apa tadi Pak? Konsekuensinya yang pertama?
Apa yang tadi konsekuensinya? Pertama, membenarkan segala berita yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kewajiban kita, mentaati. Dan keimanan bertingkat-tingkat sesuai tingkat ketaatan seseorang. Jadi kalau kita bicara iman, iman kita ini berbeda-beda. Ada yang menjulang tinggi ke langit, ada yang mungkin tinggi, ada yang rendah, bahkan ada yang hanya sebesar biji zarrah. Masing-masing dari setiap orang itu membentuk keimanannya sesuai dengan amal dan keyakinannya. Nah, di sini kewajiban kita yang mempersaksikan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul adalah mentaatinya. Apa yang diperintahkan Rasul, kita taat. Dan ketaatan itu ada dua. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Dan ini yang dikenal di dalam pembahasan fikih, Pak ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi kalau kita memperhatikan fikih sahabat, bagaimana para sahabat berinteraksi dengan perintah-perintah Nabi SAW, mereka tidak pernah membedakan apakah perintah tersebut wajib atau sunnah. Apa yang diperintahkan Rasul, langsung mereka jalani. Langsung mereka jalani. Sebagai contoh, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para sahabat perempuan, sahabiyat untuk menggunakan hijab. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Perintah Allah untuk menggunakan hijab. Berarti sebelum ada perintah ini, berhijab itu tidak wajib. Karena di awal-awal Islam. Datang perintah ini, maka menjadi wajib. Maka tatkala turun ayat ini, seluruh para sahabat perempuan dari kalangan Muhajirin dan Ansar, mereka menggunakan kain-kain yang ada di rumah untuk menutup tubuh mereka. Langsung ada gorden, pakai gorden untuk tutup keluar. Ya, kalau di zaman kita ini, orang nanti dulu saya jahit dulu, nanti saya belum beli kainnya dulu, nunggu gajian dulu, harus yang rapi. Enggak, di zaman dulu. Ya, karena yang wajib adalah menutup aurat, apapun yang ada digunakan. Sampai seperti itu, Pak. Ini menunjukkan apa? Kesempurnaan dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di masjid. Nabi mengatakan, "Ijlisu, duduklah kalian." Padahal Nabi ingin berbicara kepada orang-orang yang ada di dalam masjid. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu baru mau masuk ke masjid, ada di depan pintu, ikut duduk juga. Ya, jadi nggak nanya itu yang suruh duduk siapa. Kalau perintahnya umum ya semuanya harus dilakukan. Gitu. Jadi nggak dibeda-bedakan antara rakyat dengan pemimpin, antara orang kaya dengan orang miskin. Selagi perintah tersebut umum, ya siapa saja harus menjalani perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik kita muda ataupun susah, kita kaya ataupun miskin. Kalau sudah ada perintah dari Allah dan Rasulnya, ya wajib kita taati selagi kita mampu melakukan. Karena di dalam perintah-perintah ini pun Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kecuali apa yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan. Jadi kadang-kadang kita itu, Pak, kadang-kadang kita itu membatasi kemampuan dengan kemauan kita. Sebagai contoh, ini banyak yang terjadi di dalam masalah sholat. Orang kalau sakit, tetap wajib sholat atau udzur untuk tidak sholat, Pak? Hah? Tetap wajib kan? Kalau orang nggak bisa berdiri, kata Nabi apa? Pertama Nabi mengatakan sholli qa'iman. Kalau sholat fardu itu
asalnya atau sholat sunnah secara umum, engkau itu harus sholat dalam keadaan berdiri, karena ini termasuk rukun di dalam sholat. Fa illam tastati' faqa'idan. Kalau nggak mampu itu berarti apa? Kalau kita berdiri ini kita jatuh, atau kalau kita berdiri bisa memperparah penyakit, itu berarti nggak mampu. Bukan nggak mau, beda kan ya? Bukan nggak mau. Jadi kalau dibatasinya dengan kemauan, ya setiap orang punya perbedaan batasan berarti, kan begitu. Tapi mengatakan kalau bisa berdiri, berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, tidur. Jadi intinya bahwa sholat tetap wajib, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Nah begitu, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi seseorang nggak dibebani kecuali dengan apa yang dia mau. Perjalanan safar, jauh contohnya, capek, tetap wajib sholat atau tidak? Tetap wajib. Ya. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengerti keadaan manusia. Karena dia yang mencipta kita. Maka Allah berikan keringanan-keringanan yang disebut dengan rukhsah. Orang yang safar boleh menjamak. Apa itu menjamak? Menggabungkan dua sholat di satu waktu. Begitu juga boleh mengqashar. Apa itu mengqashar? Sholat yang 4 jadi 2 aja. Dan waktunya apa? Bebas. Di antara dua waktu jamak. Kita tahu waktu zuhur dari anggaplah jam 12. Waktu asar batasnya terakhir sampai jam 6. Berarti kan selama 6 jam itu waktu untuk jamak dan qashar. Iya kan? Kapan kita bisa melakukan sholat tersebut secara sempurna, kita lakukan. Ya. Kapan kita nggak mampu secara sempurna karena kita tetap berada di atas kendaraan, kita tetap berada di atas pesawat contohnya. Kalau kita mau wudhu, nggak ada air, bisa menggunakan apa? Tayamum. Kalau kita nggak bisa berdiri secara sempurna karena memang apa? Nggak bisa keluar dari kendaraan tersebut kecuali setelah lewat dari waktunya, maka boleh bagi kita apa? Sholat dalam keadaan duduk. Jadi keringanan. Sebagian orang, contoh supir travel, kadang saya pulang ke Lampung naik travel. Supir travel waktu kita sholat, dia nggak sholat. Nggak sholat. Kita tanya kenapa tidak sholat, Pak? Oh, saya takut kena najis, katanya sih. Ya berarti kalau kencing menggunakan cara yang telah disyariatkan, kan gitu. Contohnya kalau kita di toilet, ya berarti harus istinja, cebok. Kalau nggak ada air, ada solusi nggak? Ada. Menggunakan apa? Menggunakan apa deh? Tisu, ya. Atau di zaman Nabi menggunakan batu 3 kali sampai kering, baru apa? Suci. Apapun yang tersisa dimaafkan. Subhanallah. Berarti syariat ini mudah, Pak. Yang susah itu orang yang bodoh. Ya, kita kalau mau jujur, Pak, yang susah itu dalam beragama orang yang bodoh, tidak mengerti agama. Sehingga dia seakan-akan apa? Dipersulit. Nah, ini penting. Jadi apa yang diperintahkan oleh Rasul, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita taati tetapi sesuai dengan kemampuan. Bukan dengan kemauan, Pak. Bukan dengan kemauan. Jadi ini harus dibedakan. Ya, kalau kita memperhatikan banyak sekali perintah-perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri saja diikuti oleh para sahabat. Ya, diikuti oleh para sahabat. Contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat berjamaah menggunakan sandal. Ya, yang di antara sunnah boleh seorang menggunakan sandal ketika apa? Tempatnya memungkinkan. Kalau di masjid nggak mungkin kita pakai sandal, Pak, ya. Di zaman Nabi SAW masjidnya tidak menggunakan. Ketika sholat Nabi SAW melempar sandalnya, membuang sandalnya dalam keadaan sholat. Maka para sahabat semua lempar sandal. Nggak tahu apa maksudnya Nabi lakukan, diikuti. Karena prinsip dasar, Pak, prinsip dasar yang harus kita pegang di dalam beragama. Segala perintah syariat, segala perintah Allah, perintah Rasul
begitu contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti itu adalah ketaatan kepada Allah dan itu kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Baik kita senang ataupun kita benci, baik orang di sekitar kita senang ataupun orang benci. Ya, karena barometer kebaikan, kebenaran, barometer dari keberkahan ya hanya dengan syariat, bukan dengan persepsi ataupun pandangan manusia. Nah, kalau kebenaran itu kita berikan kepada manusia, kebenaran siapa yang kita akan pegang? Fulan bilang ini, fulan bilang itu, setiap orang beda-beda. Nggak ada yang sepakat. Tapi kalau perintah Allah, perintah Rasul pasti kebaikan. Ya, sesuatu yang bisa menghidupkan kita di dunia dan juga di akhirat. Maka para sahabat melemparkan sendalnya semua. Setelah sholat, Nabi mengatakan, kenapa kalian melempar sendal kalian? Kami melihat engkau, wahai Rasulullah. Maka Nabi memberikan alasan, kalau saya melempar sendal ini, karena saya mendapatkan wahyu dari Jibril, bahwa di sandalku ada kotoran. Sehingga saya lemparkan. Ini menunjukkan akan ketaatan para sahabat radhiyallahu anhu. Begitupun ada satu kisah juga ketika pengalihan kiblat, di mana tatkala turun perintah untuk menghadapkan wajah kita di dalam sholat menuju Masjidil Haram, sebagian orang-orang daerah Kuba itu masih sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Maka satu orang utusan datang ke masjid dalam keadaan mereka itu masih sholat subuh. Sebagian ulama menyebutkan bahwa turun perintah tersebut di malam hari. Kemudian orang yang datang menyaksikan Nabi SAW sudah menghadap ke arah Ka'bah, beliau sholat bersama sebagian sahabat yang ada di Kuba. Beliau mengatakan, innallaha qad amarona an nastaqbilal qiblah fastaqbiluha. Jadi ketika orang-orang sedang sholat dalam keadaan ruku, dia teriak dari belakang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menghadap ke arah Ka'bah. Maka arahkanlah kalian kepada Ka'bah. Dalam keadaan ruku, dalam keadaan sholat, langsung memutar ke arah Ka'bah. Tanpa nunggu dulu, Pak. Nanti itu selesai sholat dulu. Ya, nanti selesai sholat baru tanya siapa yang ngomong tadi. Ya. Karena mereka tahu yang menyampaikan adalah sahabat, orang-orang yang tervalidasi, disaksikan kebenarannya, diterima. Ini menunjukkan akan semangat dari para sahabat radhiyallahu anhum ya di dalam mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga, Pak? Wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar. Menjauhi segala larangan. Larangan ini pun ada dua, ada yang sifatnya haram, ada yang makruh. Ada yang haram, ada yang makruh. Nah, di sini kewajiban kita ketika kita mendengar dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita meninggalkan segala hal, segala perbuatan, segala ucapan yang dilarang oleh syariat. Kenapa? Pasti apa yang dilarang oleh Nabi itu keburukan, baik di dunia maupun di akhirat. Wajib kita taati. Sebagai contoh, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah melarang khamar yang sebelumnya dihalalkan, sebelumnya dibolehkan. Ketika datang larangan khamar, Allah mengatakan fahal antum muntahun. Apakah kalian berhenti darinya? Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, intahaina. Kami sekarang sudah berhenti ya Allah. Maka akhirnya mereka tumpahkan dari khamar-khamar yang ada di gudang-gudang mereka itu sehingga membanjiri jalan-jalan Madinah. Saking banyak. Ya, khamar itu di awal-awal Islam belum dilarang dan merupakan minuman sajian bagi bangsa Arab secara umum. Ya, minuman harian. Jadi di awal-awal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang manfaat adanya khamar di dalam Al-Qur'an. Ya. Tattakhiduna sakaru wa rizqan hasan. Kemudian setelah itu ada di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan dari
larangan meminum khamr bagi orang yang mau sholat. La taqra'u sholata wa antum sukara. Ya, janganlah kalian sholat dalam keadaan kalian itu mabuk. Kenapa? Karena kalau orang mabuk tidak sadar apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Itu juga bukan itu. Yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Manusia bertanya tentang khamr dan juga judi. Maka Allah mengatakan kul fihima ismu wa manafi'. Bahwa di dalamnya itu baik khamr ataupun judi ada keburukan, tapi ada manfaat-manfaatnya juga. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Tapi keburukannya ternyata lebih besar daripada manfaatnya. Ya, keburukan lebih besar daripada manfaatnya. Baru setelah proses pendidikan tersebut, di akhir Allah Subhanahu wa taala melarang secara mutlak. Ketika dilarang secara mutlak, sudah para sahabat sepakat untuk meninggalkan khamr. Yang menumpahkan khamr-khamr di jalan-jalan sampai banjir di kota Madinah di zaman dulu. Ini menunjukkan akan ketaatan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kisah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu tatkala mendengar putrinya Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh salah seorang kerabatnya yang sering dikasih sedekah karena dia orang miskin. Maka tatkala Abu Bakar mendengar ini yang sering dikasih sedekah kok memfitnah putrinya, berzina, maka Abu Bakar bersumpah untuk tidak memberikan sedekah lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati. Tidak boleh orang-orang di antara kalian memiliki kelapangan harta, kelapangan rezeki bersumpah untuk tidak memberikan harta kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir, dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Falyafu wal yasfah. Hendaknya dia maafkan, diampuni kesalahan-kesalahan orang tersebut. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bukankah kalian itu mau agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Maka Abu Bakar menarik dari sumpahnya tersebut dan tetap memberikan manfaat. Ini kalau kita bicara perasaan, gimana kira-kira Pak? Gak masuk. Gak masuk. Kita sakit hati sama orang. Ya, walaupun diperintahkan Allah, saya nggak mau, mending saya buat orang lain, kan gitu, pikiran gitu. Tapi yang ada di pikiran Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah ini perintah Allah. Ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dikesampingkan apa? Perasaan awatif tadi dikesampingkan. Ya. Satu contoh lagi kisah Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Ada seorang datang ingin menikahi saudarinya. Maka dimudahkan urusannya oleh Ma'qil. Mungkin maharnya dipermudah, urusannya dipermudah. Setelah itu menjadi suami istri, dicerai, ditalak. Ya, ditalak. Setelah ditalak, selesai masa iddah, laki-laki ini balik lagi ingin menikahinya. Maka kata Ma'qil, ya ini perasaan ya. Perasaan dulu, karena belum datang ilmu. Perasaan dipakai. Akhirnya apa? Saya demi Allah nggak akan menikahkan kamu lagi dengan saudariku. Dibuat main-main nikah ini. Kan gitu Pak ya? Sudah dinikahi, dimudahi, malah dicerai, jadi janda. Kemudian setelah selesai masa iddah, ya dia mau apa kembali. Kalau selesai masa iddah mau kembali itu kan harus nikah akad baru Pak. Paham ya? Jadi kalau rujuk ketika di masa iddah, berarti tanpa adanya apa? Akad. Ya, karena dia masih istrinya. Tapi kalau sudah selesai masa iddah, kok nggak ada rujuk, berarti apa? Terjadi perceraian. Kalau mau balik harus akad baru. Datang dia mau nikahi lagi. Sedangkan apa? Perempuannya mau dengan laki-laki tersebut. Maka Ma'qil, demi Allah saya nggak mau nikahin lagi. Kau buat main-main, buat apa saudari saya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya. Ya.
wa idza balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ay yakina azwajahun idza tarawdaw bainahum bil ma'ruf. Ya. Jadi apabila telah selesai masa iddah seorang wanita, kemudian mantan suaminya ingin menikahinya lagi, jangan kalian larang. Ini larangan siapa? Larangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila keduanya saling ridho, nggak boleh dilarang. Memang lebih utama dia kembali daripada dia nikah dengan yang lain. Ya. Maka apa? Akhirnya ketika dia mendengar firman Allah tadi, dia nikahkan dan dia muliakan laki-laki ini untuk menikah dengan saudarinya. Jadi hati perasaannya sudah dibuang. Nah, jadi gitu Pak, ibadah itu seperti itu. Ketaatan kita seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak pakai perasaan lagi. Selagi ini sudah jelas perintah Allah, perintah Rasulnya, sudah kita dengar dan kita taat. Baik kita bisa menahan, baik kita itu ridho ataupun kita menahan dari hawa nafsu kita tadi. Karena ini pasti kebaikan. Pasti kebaikan. Nah, ini sebenarnya yang banyak menggelincirkan dari kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak membenturkan perintah dengan perasaan. Ya, nanti gak enak, nanti seperti ini. Saya sudah sakit hati. Terus jadi lawannya perasaan semua. Padahal selagi itu perintah Allah, perintah Rasul, larang Allah, larang Rasul, sudah. Itu yang kita kedepankan. Baik. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian yang terakhir, wa alla yu'badallahu illa bima syara'ahu Allah wa rasuluhu. Dan kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini sepakat atau tidak, Pak? Kan kita semua sepakat, Pak. Sepakat bahwa ibadah itu nggak akan diterima kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Kecuali dengan apa yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah Allah, ada perintah Rasul, kita jalankan. Tidak ada dalilnya, maka tidak kita jalankan. Sebagai contoh, kita perlu memahami skema perintah ataupun syariat itu sebenarnya ditentukan dengan beberapa ketentuan. Ada perintah-perintah itu yang terkait dengan waktu, tempat, kemudian terkait dengan sebab, begitu juga terkait dengan jumlah, tata cara. Ini ada ketentuan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika syarat ini tidak terpenuhi, maka asalnya tidak disyariatkan. Sebagai contoh, terkait dengan waktu. Ada ibadah-ibadah yang terikat dengan waktu, ya atau tidak, Pak? Ketika datang waktunya, maka disyariatkan. Ketika belum datang waktunya, ya maka tidak disyariatkan. Contoh seperti sholat. Ya, seperti sholat. Ada waktunya. Sholat subuh, waktunya apa? Setelah masuknya terbitnya matahari, ya, terbitnya fajar, sampai apa? Sebelum syuruk. Kalau ada orang sholat sebelum waktu subuh tadi, jam 3, saya sholat subuh duluan. Karena nanti saya sebelum subuh mau tidur. Sah atau tidak? Kan tidak sah. Semua orang sepakat. Ini terkait waktu. Begitu juga ibadah haji tapi di luar dari musim haji. Sah atau tidak? Saya lagi umroh, saya sekalian cobalah. Ya, saya umroh di bulan Ramadan, sekalian saya menunaikan ibadah haji saja mumpung sepi. Kan semuanya sepakat tidak sah, Pak. Begitu. Kemudian contoh yang kedua terkait dengan tempat. Ibadah-ibadah ada yang terkait dengan tempat. Contoh tadi ibadah haji, umroh. Ya. Tempatnya di sana, di Mekah, di tanah haram. Tapi kalau hajinya di Pamijahan contohnya, atau di Aceh, kan kita kadang dengar selentingan seperti itu. Maka disepakati oleh orang-orang yang memiliki ilmu bahwa itu tidak sah.
gitu loh. Ya, jadi ada tempatnya ibadah. Baik. Kemudian yang ketiga contohnya tata cara. Ibadah ada tata caranya. Ya, contoh seperti sholat, ada tata caranya. Ruku, sujud, dan seterusnya. Ketika tata caranya dirubah, ya, maka tidak sah. Tidak sah. Umroh, begitu juga berbagai ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk zakat. Ada ketentuannya, ada tata caranya. Ya. Kemudian ada ibadah yang terkait dengan jenis. Contoh seperti kurban. Ditentukan atau tidak, Pak? Hewan-hewan yang boleh disembelih. Kan ditentukan oleh syariat. Ya. Contohnya min bahimatil an'am, dari hewan ternak. Ya, tidak keluar dari sapi, onta, kemudian apa? Domba atau kambing. Selain dari itu tidak sah, walaupun lebih mahal, walaupun lebih banyak dagingnya. Ya, ini syariat. Jadi skemanya seperti itu. Maka kalau suatu ibadah tidak ada contohnya dari Nabi SAW atau penerapannya tidak tepat, maka ini berarti bukan syariat. Ya, makanya tatkala turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Ayat di dalam surat Maidah yang intinya bahwa agama telah sempurna. Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, ya, man man ibtada'a fil islami, siapa yang melakukan bid'ah di dalam Islam, ya, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka dia telah mengira bahwa Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah agama. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan agama telah sempurna di zaman Nabi. Kalau ada orang yang melakukan bid'ah di dalam agama, berarti kan dia menambah atau meramu dari satu ibadah-ibadah digabung jadi satu ibadah. Nah, berarti secara tidak langsung dia telah menyangka bahwa Nabi Muhammad adalah mengkhianati risalah. Berarti masih boleh bagi orang untuk berkreasi dalam ibadah. Ya, maka beliau mengatakan fama lam yakun yauma idzina falam falam yakunil yaum dina. Maka yang pada hari itu di zaman Nabi SAW bukan agama, maka di hari ini pun bukan agama, bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari sini kita akan banyak dapati dari hadis-hadis Nabi SAW melarang tentang bid'ah di dalam agama, yang melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh syariat. Kita harus berhati-hati, Pak. Ya, dari berbagai amalan, dari berbagai doa-doa, zikir-zikir, begitu juga berbagai kegiatan-kegiatan agama yang asalnya tidak ada dasarnya dari Nabi SAW, tapi diyakini di masyarakat sebagai syariat. Nah, di antara bentuk sesuatu itu dianggap syariat oleh orang, kalau kita tidak ikut, orang marah, orang mencela kita. Berarti seakan-akan kita sedang bermaksiat, kan gitu. Nah, ini keyakinan yang salah. Jadi, prinsip dasar bahwa kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Ya, apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang kita taati. Yang tidak disyariatkan, tetapi ada perbedaan para ulama, ada yang mengatakan boleh, tidak boleh. Maka selagi kita tidak yakin bahwa itu disyariatkan, ya tidak wajib bagi kita untuk mengikutinya. Bahkan yang tepat adalah kita apa? Tidak mengikutinya sampai dengan datang jelas dalilnya. Sampai datang jelas alasannya kenapa ini dilakukan. Ini banyak tersebar di masyarakat, Pak. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang terkadang itu bukan syariat, tapi dianggap sebagai syariat. Akhirnya memberatkan kaum muslimin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup, Pak. Sudah masuk syurga ya. Baik, mungkin itu yang dapat kita pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, Pak? Nah, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.
Sekarang saya kaitkan dengan saya terlintasnya di keluarga kita kan keluarga Islam, anak-anak kita itu begitu akil mereka kan sudah sering Islam sudah berlaku. Sementara anak-anak ini belum ngerti dia bahwa ada apa maknanya bercerita. Apakah anak-anak yang sudah akil balik itu sudah apa namanya sudah Islam menjadi Islam apa? Kalau yang orang-orang mualaf itu kan begitu dia ucapkan dia Islam. Tapi yang keluarga muslim anak kita ini yang beberapa balik itu apakah dengan tidak memahami belum memahami adat itu apakah dia tetap apa Barakallahu. Jadi taklif ataupun beban syariat ini berlaku ketika seorang itu sudah balik dan berakal. Artinya kalau dia melalaikan perintah Allah berarti dia berdosa. Kalau dia melakukan larangan Allah dia berdosa. Kan gitu ya. Nah, maka apakah seperti itu langsung seorang yang baru balik tiba-tiba langsung memegang syariat yang begitu berat? Maka jawabannya sebelum mereka itu balik, wali baik orang tua ataupun yang mengasuh mereka itu punya kewajiban mendidik, Pak. Punya kewajiban mendidik. Nah, di antara pendidikan dasar yang harus diajarkan kepada mereka adalah pokok-pokok akidah, keyakinan, kemudian tentang wajibnya untuk mengesahkan Allah, meninggalkan kesyirikan. Begitu juga ibadah-ibadah harian yang harus dia lakukan seperti mengajarkan kepada mereka sholat, wudhu yang benar, ya begitu juga berkata yang baik dan seterusnya. Kemudian kewajiban untuk belajar agama karena agama merupakan sumber dari kebahagiaan dia. Jadi kita cuma berikan apa? Dasar-dasarnya. Ibaratnya kalau bangun rumah itu sudah kita buatkan pondasi. Sekarang kalau kamu nak mau memperbaiki hubunganmu dengan Allah, ya sudah kamu teruskan pondasi ini dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah, dengan ilmu. Seperti itu, Pak. Jadi nggak mungkin kita tiba-tiba jadi ustadz ngajarin semua, belajar fikih dari pagi sampai malam. Enggak, Pak. Tapi minimal dasar-dasar. Karena di setiap hari kan di antara kewajiban setiap muslim ini apa? Belajar. Belajar kenapa syariat luas. Ya, berarti dosa. Jadi orang tua yang berdosa. Makanya kelak pada hari kiamat eh, disebutkan oleh sebagian salaf ya. Disebutkan oleh sebagian salaf, sesungguhnya pada hari kiamat nanti seorang wanita akan mendebat suaminya. Ya, akan mendebat suaminya. Dia mengatakan bahwa innama ya'tini innahu la yu'allimuni wa la yu'addibuni wa innama ya'tini bi khubzis suq. Ya Allah, sungguhnya fulan ini dulu tidak pernah ngajarin aku, tidak pernah memberikan pendidikan kepadaku. Dia cuma sibuk datang bawain makanan saja, bawain rezeki, makan, jalan-jalan, nggak pernah ngajarin. Ya, kelak nanti istrinya akan menuntut kalau istrinya termasuk ahli neraka, waliyadzubillah. Kenapa? Karena dia punya pemimpin, dia punya yang bertanggung jawab, yang harus mengajarinya. Nah, kita yang memiliki anak, ya kita yang wajib mengajari anak. Kita nggak mampu mengajari secara langsung, minimal kita kasih dasar, kita arahkan dia. Kan begitu, Pak? Oh, nak, kamu ngaji nak ke sana, ke ustadz, ya, atau ke ustazah. Belajar nak, sampai di rumah ditanya, kamu belajar apa aja nak? Ajari ayah, ajari bapak, kan gitu. Jadi ini aktivitas harian seorang muslim, Pak, seperti itu. Kemudian di hari-hari, di perjalanan, sebelum tidur, dia terus menyampaikan berbagai hal-hal yang bermanfaat. Sehingga anak ini tumbuh di atas pendidikan, Pak. Karena asalnya anak itu baik dididik oleh orang tua atau tidak, dia akan tumbuh, ya atau enggak? Karena seperti bibit tanaman. Kalau kita bicara apa namanya tanaman ini, ya tanaman itu yang seperti apa yang tumbuh kan gitu. Kalau dipilih bibit yang bagus,
kemudian disirami, dipupuk, insya Allah akan muncul bibit-bibit yang membuahkan hasil. Tapi kalau dibiarkan, yang tumbuh rumput, Pak, yang tumbuh rumput, tidak banyak memberikan manfaat. Bahkan bisa jadi yang tumbuh malah benalu, ya, membuat kerusakan bagi keluarganya ataupun orang lain. Nah, ini peran orang tua itu penting untuk memberikan pendidikan atau minimal memfasilitasi pendidikan kepada keluarganya. Istri jangan disuruh masak saja, Pak. Karena ikut pengajian, begitu. Karena apa namanya, ikut belajar baca Iqra kalau belum bisa baca Al-Quran. Ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya, sehingga dengan seperti itu kita telah menunaikan kewajiban kita. Setelah kita menunaikan kewajiban kita, kalau ternyata mereka tidak di atas hidayah, maka kita tidak akan dituntut pada hari kiamat. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Allah telah selesai. Hak-hak manusia kita sudah tunaikan. Ya, adapun mereka waliyadzubillah sesat, terjatuh di dalam kekufuran, kesyirikan, dosa dan maksiat, maka Allah mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan memikul dosa orang lain. Ya. Tapi kalau dia tidak menunaikan, ya asalnya dia akan dihukum oleh Allah atas dosanya karena tidak menunaikan kewajiban. Apa tadi kewajibannya? Mendidik, ya kan? Ini kewajiban. Kalau mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kewajiban untuk memberikan penjagaan mereka dari api neraka mengandung makna apa? Pendidikan, mengajari mereka. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak ya. Lanjutannya, apakah misalnya keluarga muslim itu ada dari formal kayak orang Kristen misalnya masih Islam kan ada kesaksian, ada ini ustaz misalkan di keluarga kita itu ada secara formal kapan dia dianggap Tidak ada Pak. Kalau sudah terlahir di tengah kaum muslimin dan menjalani syariat itu sebelum balik dia sudah banyak mengucapkan syahadat Pak aslinya. Iya kan? Di dalam sholat itu asyhadu an la ilaha illallah. Enggak perlu, tidak perlu. Ya, kecuali ketika dia terjatuh di dalam mungkin kufuran, kesyirikan, murtad. Ya, ketika kembali baru dia mengucapkan syahadat 2 kali. Gitu, Pak. Gimana? Hmm. Ya. Hmm. Baik. Durhaka tadi ya. Ya, paham, paham. Baik, barakallahu fikum. Jadi ketaatan kepada orang tua itu asalnya wajib. Tapi kewajiban ini diikat dengan apa? Dengan hal yang memang ma'ruf. Dalam arti ya kita berbakti kepada orang tua itu wajib, tetapi pada hal-hal yang memang diizinkan oleh syariat. Nah, sedangkan terhadap hal-hal yang tidak diizinkan oleh syariat, contoh dalam masalah perbedaan pemahaman ibadah. Ya, contohnya kita meyakini ini nggak boleh, karena contohnya ini bid'ah di dalam agama, kan gitu. Sedangkan orang tua kita memaksa untuk kita melakukan hal tersebut. Nah, apakah kita wajib mengikuti orang tua? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena Nabi SAW sendiri yang mewajibkan, memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Nabi mengatakan la ta'ata fi makhluqin li ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Ya. Makanya kisah salah seorang sahabat radhiyallahu anhu yang dia dipaksa ibunya untuk mengucapkan ucapan kufur, untuk murtad dari agama Islam. Maka apa? Dia mengatakan kepada ibunya, seandainya aku memiliki 10 nyawa,
kemudian keluar nyawa setiap di setiap nyawa tersebut, maka saya tidak pernah akan meninggalkan agama ini. Tapi dia tetap berbakti kepada ibunya. Ibunya mau kau makan, berjemur di atas, dia suapi. Dia berbakti kepada orang. Tetapi dalam hal-hal yang maksiat tidak ditaati. Ya, tidak ditaati. Nah, artinya kalau perbedaan prinsip dalam beragama ataupun dalam jenis-jenis ibadah yang mungkin ada perbedaan di masyarakat, ya kita tetap harus memegang prinsip tersebut. Ya, kita harus memegang prinsip tersebut, tapi dengan cara yang bijak dan hikmah. Tapi kalau seandainya perbedaan prinsip tadi cuma lebih kepada sunnah ataupun makruh, ya mungkin masih bisa kita ikuti, Pak. Masih bisa kita ikuti. Apa contohnya? Ya, anggaplah contoh eh, kita punya anak. Kemudian orang tua kita pengen ketika ulang tahun itu dirayakan. Contoh gitu kan. Boleh atau tidak? Nah, kalau yang kita sudah belajar, kita menganggap itu tidak boleh karena itu merupakan tasyabbuh, menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Nah, orang tua kita maksa, maka apa? Tidak wajib kita taati. Dalam hal ini saja, ataupun yang lain, orang tua nyuruh kita keluar nak beli gula, ya kita keluar beli gula. Bakti kita. Nah, kunjungi ibu, datang kita untuk kunjungi ibu. Tapi dalam masalah ketaatan dan ibadah, ini apa? Ada pembatasan. Karena ini terkait membuat syariat, ya harus kita taati. Sehingga apa? Tidak bercampur nanti antara ketaatan kepada Allah dengan ketaatan terhadap orang tua yang bertentangan. Seperti itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.